Jumat 3 November 2023, Pak Daniel sedang melihat laporan keuangan Mall Istana Plaza. Lalu Pak Daniel mendapatkan email dari bawahannya berisi tentang laporan keuangan Mall Istana Plaza tahun 2023. Pak Daniel merasa ada yang janggal dengan laporan keuangan kali ini karena tidak ada peningkatan omset transaksi keseluruhan tahun 2023. Pak Daniel lalu mengirimkan email pesan bisnis laporan keuangan tersebut kepada asisten untuk disampaikan kepada owner. Setelah beberapa saat, Bu Stevi menerima email dari Pak Daniel. Bu Stevi langsung membaca dan mereview pesan bisnis tersebut untuk dikirimkan lagi kepada Pak Razan selaku owner dari Mall Istana Plaza. Setelah itu, Pak Razan mendapatkan sebuah notifikasi dari emailnya. Dan Pak Razan merasa kecewa dengan isi dari pesan bisnis tersebut. Lalu Pak Razan menelpon Bu Stevi untuk melakukan rapat darurat. Bu Stevi menerima panggilan dari Pak Razan dan langsung membuat surat undangan beserta dengan agenda rapat untuk dibagikan kepada para divisi manajer. Para manajer menerima surat undangan dan agenda rapat yang dikirimkan oleh Bu Stevi dan langsung mempersiapkan bahan-bahan materi rapat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh divisi manajer pengelola mall yang telah hadir pada rapat darurat pagi hari ini. Rapat ini akan diadakan berdasarkan tanggapan atas keadaan darurat yang sedang terjadi, berupa penurunan omset transaksi keseluruhan yang terjadi di Mall Istana Plaza. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi dalam rapat ini untuk menemukan solusi terbaik. Oke, untuk Stevi jangan lupa notulensinya ya. Baik, Pak. Sekarang mari kita membuka rapat ini dari sisi finansial mall terlebih dahulu. Baik, berikut adalah grafik omset transaksi keseluruhan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bila dilihat dari grafiknya, terjadi penurunan omset dari tahun 2018 sampai 2019 dan tidak ada omset yang didapatkan pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19 dan pelaksanaan PPKM. Diikuti dengan sedikit kenaikan omset pada tahun 2021 hingga 2023. Dibandingkan dengan omset dari tahun sebelum COVID, omset yang didapatkan setelah COVID jauh mengalami penurunan. Lalu, penurunan omset pasca pandemi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan harga tenan pasca pandemi, perubahan perilaku orang-orang setelah pandemi, pengalaman-pengalaman yang didapatkan orang ketika berbelanja cenderung biasa saja, serta kualitas pelayanan mall yang memberikan zero experience bagi konsumen. Faktor pertama yang menyebabkan penurunan omset Mall IP adalah kenaikan harga tenan pasca pandemi. Hal ini membuat para tenan yang ingin masuk dan mendaftarkan brandnya di mall kita merasa tidak diuntungkan. Faktor kedua adalah perubahan perilaku orang-orang setelah pandemi. Hal ini tentunya tidak bisa dikontrol, karena pasca pandemi, orang-orang masih takut untuk datang ke mall. Selain itu, pengalaman yang didapatkan orang-orang di dalam mall Istana Plaza cenderung biasa saja, karena sebenarnya kita jarang membuat event-event yang menarik. Lalu faktor ketiga adalah kualitas layanan karyawan di Mall Indah Plaza bisa dibilang tidak memuaskan. Bisa jadi karena adanya penurunan gaji karyawan yang mengakibatkan perubahan perilaku karyawan di Mall Indah Plaza menjadi tidak memuaskan. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, grafik omset dan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan omset mall di Istana Plaza. Adakah yang ingin menanggapi atau memberikan syarat terkait hal tersebut? Oke, terima kasih atas presentasinya yang sudah kalian jelaskan. Ada yang mau saya tanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah mempunyai solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang? Izin menjawab, mungkin dari sisi finansial, kita bisa menekan biaya tenan menjadi lebih terjangkau bagi para brand yang ingin memasuki dan bekerja sama dengan Mall IP. Karena pada akhirnya orang-orang bisa saja datang ke mall karena keberadaan suatu brand. Saya juga mau menambahkan, kita bisa meningkatkan biaya iklan untuk tidak hanya mempromosikan Mall Istana Plaza, tetapi juga bisa menambahkan rasa penasaran orang-orang. Selain itu, kita bisa membuat event-event yang menarik dan kekinian, misalnya bekerja sama dengan brand lain supaya tidak terlalu kosong, dan juga melakukan pembaharuan pengalaman pergi ke mall. Apakah masih ada yang masih mau memberikan solusi lainnya?
Saya izin menambahkan, sebaiknya perlu dilakukan training lebih lanjut kepada para karyawan Mall Indah Plaza dan juga kenaikan gaji supaya karyawan Mall Indah Plaza bisa lebih melayani dan lebih cepat tanggap terhadap orang-orang. Saya setuju, terima kasih atas saran yang sangat berguna. Saya yakin dengan kerja keras dan dedikasi yang kita lakukan sebagai pengelola mall, kita bisa membangkitkan dan menghidupkan kembali mall kita bersama. Untuk tiap divisi manajer dimohon untuk menjalankan bagian-bagian yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat yang sedang kita alami. Siapa? Siap, Pak. Untuk sesi diskusi telah berakhir. Terima kasih kepada semua divisi manajer yang telah bergabung di rapat darurat pada pagi hari ini. Berdasarkan diskusi tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan permasalahan yang kita alami pasca pandemi, terdapat solusi yang bisa direalisasikan dan juga bisa dilaksanakan bagi tiap-tiap divisi. Mungkin rapat ini akan saya akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat ini. Semoga melalui rapat ini, permasalahan yang terjadi di Mall Istana Plaza dapat segera diselesaikan dengan tuntas.